Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Akhirnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan KPK pada Kamis 20 Februari 2025 kemarin. Penahanan Hasto menyusul keputusan pengadilan pada tanggal 13 Februari 2025 yang menolak pra-peradilan Sekjen PDIP itu atas penetapannya sebagai tersangka suap ke KPU oleh KPK. Penetapan tersangka Hasto ini tertuang dalam surat perintah penyidikan KPK tertanggal 23 Desember 2024 yang lalu. Sekjen PDIP ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Selain itu, Hasto juga dikenai pasal perintangan penyidikan berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Hasto dikenal luas oleh publik karena drama yang dimainkannya selama ini. Ia kerap menangis di hadapan rakyat karena beberapa kepentingan dan tujuan politiknya yang terganggu. Pada tahun 2008 lalu, saat demo kenaikan harga BBM di rejim SBY, Hasto dan elit PDIP menangis sesenggukan karena merasa prihatin terhadap penderitaan rakyat. Tetapi pada saat Jokowi dan PDIP berkuasa, di mana kenaikan harga BBM gila-gilaan, Hasto dan kawan-kawannya tak terdengar lagi tangisannya. Bahkan, ia terkesan sibuk pasang badan dan mencari-cari pembenaran. Penetapan Hasto sebagai tersangka ini merupakan hasil dari pengembangan kasus operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada 8 Januari 2020 yang lalu. Dalam operasi tersebut, KPK memburu sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus PAW, anggota DPR RI periode 2019-2024, terkait dengan Harun Masiku. Pada kesempatan tersebut, KPK juga berhasil menahan sejumlah orang di lokasi, termasuk komisioner KPU dan para staf pembantu Sekjen PDIP ini. Keterlibatan Hasto bermula saat dirinya mengurus PAW calon anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan I, Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. Sesuai sistem pemilu, caleg terpilih yang di PAW hanya bisa digantikan oleh caleg yang memiliki suara terbanyak setelahnya. Entah kenapa, Sekjen PDIP terkesan memaksa KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti antar waktu mendiang Nazarudin Kemas. Padahal Harun Masiku adalah caleg PDIP dengan perolehan suara nomor 6 dari 8 caleg yang terdaftar. Demi memuluskan rencana tersebut, Hasto dan kawan-kawannya rela melakukan berbagai cara, termasuk memberikan suap kepada KPU. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Hasto kembali membuat drama. Ia membongkar keterlibatan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam permainan ini. Bahkan ia terang-terangan menyebut ada keterlibatan mantan Presiden Jokowi dalam kasus ini. Terlepas dari semua itu, kita harus sabar menunggu seperti apa kelanjutan dari proses persidangan Hasto nantinya. Apakah ia membuktikan janjinya dan menyeret orang-orang yang terlibat bersamanya? Kita tunggu saja.